ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir ringkas dari suratul Falaq. Suratul Falaq dan surah sesudahnya, yaitu Suratun Nas. Kedua surat ini diturunkan secara bersamaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Dalailun Nubuwah. Maka oleh karena itu kedua surat ini dinamakan Al-Mu'awwidhatain. Surat ini merupakan surat Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah hijrah. Kemudian surat ini juga turun sesudah suratul Fil, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Asyratut Tafsir dan juga At-Ta'rif bi Suratil Qur'anil Karim. Taib. Insyaallah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas tentang bagaimana pengucapan basmalah yang benar. Kemudian ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qaf, huruf syiddah dan jahar.
huruf yang keluar dari pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Huruf jahar, syiddah dan jahar. Jadi suara tertahan, demikian juga udaranya. Kedua-duanya tertahan pada makhrajnya, yaitu pada pangkal lidah. Qul, ya, jadi huruf qaf itu tepat pada pangkal lidah yang menempel pada langit-langit yang lunak. Jadi ada sebahagian yang membaca qaf itu sampai ke ujung tenggorokan, maka ini keliru. Ya, jadi tidak, karena huruf qaf itu huruf yang keluar dari pangkal, bukan ujung tenggorokan. Qul gitu, ya. Jadi bukan qul. Ini. Taib. Kemudian qaf ini termasuk huruf tebal. Huruf lam tawassut baina syiddah wal rakhawah. Maka ketika sukun dia tetap mengalir sebagian dari suara. Dan yang tebal di sini hanya huruf qaf. Kalau lamnya tetap dibaca tipis. Qul gitu, ya. Jadi tidak boleh tebal lamnya, jangan terpengaruh oleh ketebalan huruf qaf. Kemudian hamzah, a, huruf syiddah dan jahar. A, huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Kalau qaf tadi di pangkal lidah, kalau hamzah di pangkal tenggorokan. A, huruf syiddah dan jahar, tapi beda dengan qaf. Walaupun sama-sama syiddah dan jahar, kalau hamzah ini huruf tarqiq. Kalau tebal artinya terangkatnya suara ke langit-langit atas, sementara huruf tipis adam tasa'udus sauti, jadi tidak terangkatnya suara. A tipis, ya. Qul a'u, a. Kemudian ain huruf tawassut. Ain huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. U di sini, ya, makhrajnya min wasatil halqi, dari tengah tenggorokan. U. Ada waw sukun, ini waw huruf mad. Ya, kalau huruf mad maka dia keluar dari huruf mad adalah huruf yang keluar dari al-jauf. Maksudnya rongga mulut dan rongga tenggorokan. A'u gitu. Jadi ain tidak boleh cenderung ke khayshum. Ya. Bukan tapi u. A'u panjang dua harakat, ya. Za atau zu huruf rakhawah dan jahar juga. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Ya, kalau huruf mad dia rakhawah. Beda dengan kalau hamzah, alif dengan hamzah jelas perbedaannya. Kita sudah sebutkan, ya. Zu huruf rakhawah dan jahar. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Zu tidak boleh tebal. Jadi tidak terangkat kecuali hanya ujung lidah. Zu. Qul a'udzu gitu. Zu. Jadi yang mengalir hanya suara, tidak boleh mengalir udara. Itu. Zu bukan zu. Zu ujung lidah yang terangkat. Baik. Kemudian ba huruf syiddah dan jahar. Bi huruf yang keluar dari dua bibir. Maksudnya bagian luarnya, karena itbaqus syafataini 'inda nutqi ba itu aqwa. Karena rapatnya bibir ketika menyebutkan huruf ba itu lebih kuat dari mim. Bi huruf syiddah dan jahar. Kemudian ra huruf takrir, ya. Ujung lidah di gusi atas, ya. Ra huruf yang memiliki getaran, makna takrir irti'ad ra'sul lisan, yang bergetar itu adalah bagian atasnya lidah. Ra tidak boleh cenderung ke o, ya. Tidak boleh juga dibaca tipis, bukan ra, bukan juga ro, tapi ra. Itu fathah namun tebal. Rabb gitu, ya. Ba syiddah dan jahar. Di sini tasydid, jadi jelas, ya. Harus jelas bunyi tasydidnya. Bi rabbil gitu. Bi
rabbi gitu. Kemudian alif lam al-qamariyah. Jadi lam sama dengan lam yang pertama tadi, bahwasanya tetap mengalir sebagian dari suara. Jadi tidak boleh tertahan dan tidak boleh juga mengalir secara keseluruhan, namun sebahagiannya, karena lam huruf tawassut baina syiddah war rakhawah. Fa huruf hamas dan rakhawah, ujung lidah atau perut bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung gigi seri atas. Fa itu tipis ya. Fa bi rabbil fa tipis. Lam huruf tawassut, la ujung dari salah satu tepi lidah, dari kanan lebih mudah kalau lam ya. Fa la. Kemudian qaf di sini qalqalah sughra atau qalqalah kubra karena di akhir kalimat atau di akhir kata. Fala, lamnya tipis yang tebal huruf qafnya. Qul a'udzu birabbil falaq gitu. Falaq ya, pantulannya tidak boleh tertahan. Jangan juga menambah hamzah sukun qa misalnya, ya kan, itu namanya menambah hamzah sukun. Jadi tidak boleh, tapi falaq. Jadi pantulannya itu mengalir. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, silakan coba baca sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Baik. Qul maknanya katakanlah ya, aku berlindung ya, aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Maknanya adalah Rabb yang menguasai waktu subuh ya. Yang dimaksud dengan Rabbul Falaq yaitu Allah Azza wa Jalla. Al-Falaq berasal dari kata falaqa yang berarti membelah secara bahasa. Dalam ilmu saraf, al-falaq bermakna isim maf'ul, sifat musyabbihah yang berarti terbelah ya. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung dengan Rabb. Al-Falaq itu dengan Rabb yang memiliki atau yang menguasai waktu subuh. At-ta'awudz atau isti'adzah telah kita jelaskan ya, bahwasanya makna ta'awudz atau isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terhindar dari bahaya, dari musibah, dari berbagai macam perkara-perkara yang tidak disukai gitu. Jadi al-isti'adzah itu mohon perlindungan adalah ibadah ya. Maka termasuk di antara asbab ya turunnya surat ini yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ini di antaranya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-mu'awwidzatain, itu surat Al-Falaq dan suratun Nas. Lalu Jibril alaihissalam meruqyah, membaca kedua surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka biiznillah, dengan izin Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh ya dari sihir yang disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Maka ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa
mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memohon perlindungan Allah, ya, dari segala kejahatan makhluknya. Taib. Jadi al-isti'adzah ini termasuk ibadah, ya, memohon perlindungan adalah ibadah. Maka tidak boleh seseorang meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menghilangkan bahaya, musibah, kejelekan, ya, yang menimpa seseorang. Tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Taib. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Huruf mim sini huruf apa? Huruf tawassut. Kalau ba tadi keluar dari bibir bagian luar, kalau mim dari dalam, mi. Jadi rapatnya bibir ketika menyebutkan huruf mim itu akhaf, jadi lebih ringan, ya, mi. Nun sukun tebal dan sya ini ikhfa. Ikhfa baina izhar wa idgham. Mana ikhfa itu adalah di antara izhar dan idgham. Itu di antara menjelaskan bunyi nun dan memasukkannya ke dalam huruf ikhfa, itu huruf sya. Jadi nun masih terdengar namun samar. Min syarri. Kemudian di sini dengungnya tidak boleh ditebalkan, ya, tidak boleh ditebalkan karena sya termasuk huruf tarqiq. Di mana keluar huruf sya? Huruf sya adalah huruf yang keluar dari tengah lidah, ya, huruf hamas dan rakhawah. Kemudian at-tafasyi, itu makna tafasyi intisyarur rih, menyebarnya udara. Di mana menyebarnya udara? Apakah kharijil fam, di luar mulut, atau di dalam? Jadi keluar menyebarnya udara itu di dalam. Sya, ya, dorongannya dari tengah lidah. Syar tipis huruf sya. Kemudian ra huruf takrir. Di sini ketika bertasydid huruf ra, ketika bertasydid maka getarannya disembunyikan, ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jazari, wakhfi takriran, sembunyikanlah, ya, getarannya ra idza tusyaddadu, ketika dia bertasydid. Min syarri, gitu, tipis ra-nya karena kasrah. Kemudian mim, ma huruf tawassut, panjang 2 harakat di sini karena ada alif sebelumnya fathah, alif mad. Kha huruf yang keluar dari min adnal halqi, huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Kha, ya, huruf hamas dan rakhawah, jadi mengalir udara dan suara, tidak boleh bergetar, ya, bukan. Kenapa bisa terkadang seseorang menyebut huruf kha itu dengan getaran? Karena makhrajnya telah berpindah ke mana? Ke pangkal lidah. Sementara kha yang benar itu adalah huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Dia tidak ada getarannya, bukan huruf takrir. Tidak ada ghargharah, ya, bunyi getaran, bunyi ngorok kalau ghargharah itu, ya. Jadi tidak ada, dia bersih. Kha mengalir udara dan suara. Kha. Dan kha termasuk huruf tafkhim, huruf tebal, ya. Kemudian lam huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Di sini huruf lam diapit oleh 2 huruf yang tebal, yaitu kha dengan qaf. Jadi lamnya tetap dibaca tipis, tidak boleh terpengaruh oleh huruf sebelumnya atau setelahnya. Ma khalaq, gitu.
ma khalaq, ya, khala tetap lam tipis. Kemudian qalqalahnya yaitu qalqalah kubra dibaca tebal, karena qaf termasuk huruf tebal. Karena ada qalqalah juga dia dibaca tipis seperti dal, ya kan, ba tipis karena dia huruf tipis. Kalau huruf qalqalah dari huruf yang tebal, maka dia tetap dibaca tebal. Min syarri ma khalaq, gitu. Min, gitu ya. Jadi jangan terangkat bagian punggung lidah sehingga menjadi tebal, bukan min, tapi min. Asalnya min, jelas. Tapi karena ada sya setelahnya, menjadi samar bunyi nunnya. Ya, antara jelas dengan masuk ke huruf sya. Jadi di sini nunnya masih terdengar namun samar. Min syarri ma khalaq. Coba dibaca. Min syarri ma khalaq. Gitu ya. Kha. Bukan kha juga, bukan bunyi o, tapi kha tebal. Namun ayat fathah namun tebal. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri, dari kejahatan makhluk ciptaannya, ya, ma khalaq, apa yang Allah ciptakan, dari kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apakah itu binatang berbisa, ya, kejahatan binatang yang berbisa, ya, karena di waktu-waktu menjelang pagi itu adalah biasa waktu yang masih remang-remang, tidak terlihat jelas, ya, sehingga binatang-binatang yang berbisa itu disebutkan dia akan kembali ke sarangnya. Di saat-saat seperti itu dia akan kembali ke sarangnya. Maka waktu itu adalah waktu yang sangat berbahaya, ya, antara terang dengan gelap. Itu sehingga apabila seorang tidak berhati-hati, apalagi dia tinggal di tempat-tempat yang yang adanya binatang-binatang yang berbisa dan lain sebagainya, maka dia khawatir, ya, khawatir akan tersengat oleh binatang seperti itu. Maka berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya ini adalah merupakan ibadah yang apabila seorang berlindung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Kemudian juga dari kejahatan makhluk yang lainnya, ya, termasuk diantaranya misalnya kejahatan tukang sihir, ya, atau jin, ya, yang suka mengganggu manusia. Itu. Jadi Allah SWT menyebutkan di sini secara umum, ya, apapun makhluk yang dapat membawa mara bahaya kepada seseorang, maka setiap kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka itu semua. Taib. Ayat ini mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya dari kejelekan seluruh makhluk, ya. Kemudian juga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya ayat ini berarti berlindung dari kejelekan seluruh makhluk, ya. Thabit Al-Bunani dan juga Al-Hasan Al-Basri menafsirkan berlindung dari, termasuk kata keduanya, berlindung dari Jahannam dan iblis, ya, serta keturunannya, karena keduanya itu iblis dan keturunannya yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam
neraka jahanam, ya, naudzubillah. Tayyib. Min syarri ma khalaq. Tayyib. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Huruf waw, huruf rakhawah dan jahar, ya, keluar dari paduan dua bibir. Wa beda dengan waw ketika menjadi huruf mad, ya. Kalau waw ketika berharakat bukan huruf mad, maka dia keluar dari paduan dua bibir dengan binzimam syafataini 'inda bidayatin nutqi, dengan memonyongkan kedua bibir ketika awal menyebutkannya. Wa, kemudian mim huruf tawassut, ya, baina syiddah war rakhawah. Nun sukun ketemu dengan sya juga ikhfa, sama seperti di ayat sebelumnya. Wa min, itu ya, ditahan dua harakat. Sya huruf hamas dan rakhawah keluar dari tengah lidah. Syar tipis, ya, tidak boleh tebal karena pengaruh ra. Tidak boleh dibaca tebal. Terkadang karena pengaruh huruf setelahnya, namanya harf mujawarah, huruf yang berdekatan seperti ini, sehingga sya menjadi tebal, maka ini tidak boleh. Tetap dia dibaca tipis. Syarri, ri, ya, huruf ra, huruf takrir, tapi ketika bertasydid seperti ini, maka getarannya disembunyikan. Wa min syarri, syarri gha, huruf gha sama dengan kha makhrajnya, min adnal halqi, dari ujung tenggorokan, ya, gha. Akan tetapi beda sifatnya. Kalau kha tadi hamas dan rakhawah, ya. Kalau gha itu huruf rakhawah dan jahar, itu, ya, jadi bukan huruf hamas. Gha berarti yang mengalir hanya suara gha, dan tidak boleh bergetar juga, ya, ya, tidak boleh bergetar. Panjang di sini dua harakat karena ada alif mad. Gha, dan gha termasuk huruf tebal. Wa min syarri ghasi, huruf sin, huruf safir sughra, si. Ujung lidah di ujung gigi seri bawah, sementara gigi seri atas dan bawahnya rapat. Sin huruf safir sughra, si hamas dan rakhawah, ya. Kemudian qaf syiddah dan jahar, qi. Di sini tafkhimnya nisbi, jadi huruf qaf ketika kasrah maka tafkhimnya nisbi, bukan hakiki. Qi, tapi tetap dia pada makhrajnya. Jangan beranggapan bahwasanya karena dia tafkhimnya nisbi boleh dibaca makhrajnya berpindah. Ghasikin misalnya, ya, berpindah ke kaf, maka ini satu kekeliruan. Tetap makhrajnya pada pangkal lidah yang menempel pada langit-langit yang lunak, ya. Qi, itu bibirnya meringis karena kasrah. Tidak boleh dibaca ismam, bukan ghasiqin, ya. Monyong dulu baru tersenyum, ya, baru tabassum, tidak. Tapi dia dari awal qi, ya, ghasiqin, ghasiqin, ya. Tanwin ketemu dengan hamzah, ini izhar. Arti izhar jelas, ya, menjelaskan bunyi tanwin di sini. Ya, tanwin ibarat nun sukun, ya. Karena dia huruf tawassut, maka tetap mengalir sebagian dari suara. Ghasiqin idza, gitu. Ghasiqin idza, tidak boleh tertahan. Ghasiqin idza, seperti itu namanya tertahan, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena tanwin ibarat nun yang sukun, tetap, ya, karena nun huruf tawassut, maka tetap mengalir sebagian dari suara. Wa min syarri ghasiqin idza, i syiddah dan jahar, meringis bibirnya, ya, karena kasrah. Za rakhawah dan jahar. Idza, idza panjang dua harakat, ya, za, karena ada alif mad sebelumnya.
fathah. Za rakhawah dan jahar. Idza. Kemudian waw huruf rakhawah dan jahar. Wa qaf syiddah dan jahar. Qa, ya. Kemudian ba, ini qalqalah kubra, baru di sini qalqalah kubranya dibaca tipis karena ba huruf tarqiq. Yang tebal di sini huruf qaf. Wa qab, gitu. Wa qab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Coba baca sama-sama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Taib. Dan dari kejahatan ghasiqin, ya, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ghasiq dalam ayat ini adalah al-lail, maknanya adalah al-lail, yaitu malam. Dan juga ada yang mengatakan ghasiq itu maknanya al-qamar, yaitu bulan, ya. Ya. Sedangkan idza waqab yang bermakna apabila masuk, gitu ya. Masuk waktu malam, atau kalau secara umum diterjemahkan, ya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, yang pertama memohon perlindungan dari kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, ya, di ayat ini memohon perlindungan Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena keumuman, ya, kejahatan itu terjadi di malam hari, ya, secara umum karena mudah, ya, gelap, ya, termasuk seorang yang yang ingin mengambil harta orang lain, maka dia di malam hari karena tidak terlihat. Ingin merampas harta orang lain atau quta'ut tariq, itu begal, juga di malam hari, ya. Jadi secara umum itu di malam hari banyak terjadi terjadi segala macam bentuk kejahatan. Maka di sini min syarri ghasiqin itu bukan malamnya sebenarnya yang jahat, tapi orang-orang yang melakukan kejahatan itu mereka melakukannya di waktu malam. Tayyib. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab, ya. Waqab di sini qafnya tebal tapi qalqalah kubranya dibaca tipis karena ba huruf tarqiq. Baik, kemudian ayat selanjutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Huruf waw sama rakhawah dan jahar. Wa. Kemudian mim huruf tawassud baina syiddah wal rakhawah. Mi. Nun sukun kemudian sya sama, ya. Ikhfa di sini dibaca tipis. Wa min, gitu, ya. Wa min. Jadi kalau tepat kita baca maka terdengar bagus, ya. Jangan ditebalkan, bukan wa min, tidak boleh ditebalkan seperti itu, ya. Karena sya huruf tipis. Sya huruf yang keluar dari tengah lidah, sya. Kemudian ra huruf takrir, syarri di sini juga dibaca tipis karena kasrah dan getarannya disembunyikan. Kemudian alif lam asy-syamsiyah, syarrin ini yuktab wala yuntaq, di sini tidak dibaca, ya. Langsung ditasydidkan ke huruf nun. Ya, nun huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Jadi nun ini paduan, ya, antara ujung lidah dengan gusi atas serta khayshum. Jadi itu rongga hidung.
Kemudian ditahan gunnah, karena tasydid di atas nun ini gunnah ditahan 2 harakat. Wa min syarrin na tipis ya. Fa huruf hamas dan rakhawah, perut bibir bawah bagian dalam yang menempel pada ujung gigi seri atas. Fa huruf hamas dan rakhawah, mengalir udara dan suara. Fa ya, tidak boleh dibaca pa, tapi yang benar fa. Wa min syarrin fa tipis panjang 2 harakat ya, karena ada alif mad. Tha huruf hamas dan rakhawah, ujung lidah di ujung gigi seri atas. Tha dia mengalir udara dan suara namun tidak boleh berdesis. Nafatha tha gitu ya, tidak boleh berdesis ya. Tha kemudian ta syiddah dan hamas, ujung lidah di usul tsanaya, pangkal gigi seri atas, dia syiddah. Dari sisi suara tertahan kalau udaranya mengalir, makanya hamasnya di huruf ta tidak boleh berlebihan. Apa alasannya? Alasannya karena ta huruf syiddah, beda dengan hamas di huruf fa. Kenapa dia berlebihan? Karena dia huruf rakhawah ya. Ti ujung lidah di usul tsanaya. Kemudian fa fi huruf hamas dan rakhawah, alif lam al-qamariyah, fil tetap mengalir ya, sebagian dari suara. Fil kemudian ain huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, keluar di tengah tenggorokan. Tidak boleh cenderung ke khayshum. Fil uqad ya, qaf syiddah dan jahar. Kemudian dal huruf syiddah dan jahar, ujung lidah di usul tsanaya al-ulya, sama makhrajnya dengan ta ya. Fil uqad, di sini qalqalah kubranya dibaca tipis, yang tebal hanya huruf qaf. Kenapa? Karena dal huruf tarqiq ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, itu fil uqad. Coba baca sama. Wa min syarrin naffatsati fil uqad ya. Taib. Dan aku berlindung juga di sini ya. Ini perlindungan masih dari kejahatan ya. An-naffatsat dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir ya. Naffatsat ini wanita-wanita tukang sihir. Fil uqad yang menghembus pada buhul-buhul. Al-uqad adalah buhul. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan dan juga Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah sihir ya. Apa yang mereka hembus, wanita-wanita tersebut yang mereka hembus pada buhul-buhul adalah sihir ya. Kemudian Mujahid rahimahullah mengatakan an-naffatsati fil uqad, maknanya apabila mereka para wanita-wanita tukang sihir membaca mantra-mantra dan meniupkan sihir atau menyihir. Al-uqad itu di ikatan tali itu. Makanya tukang sihir ketika ingin menyihir seseorang, maka yang diambil itu adalah bekas dari seseorang, apakah itu pakaiannya yang diambil, atau rambutnya yang diambil, atau kukunya yang diambil, sehingga dia pintal ya, dia ikat dengan benang-benang tertentu yang mereka sediakan, maka melalui media itulah seseorang itu tersihir. Maka oleh karena itu tidak boleh kita membuang bekas-bekas dari
pakaian kita kah atau yang lainnya sembarangan, ya. Kalau kukunya juga demikian, karena ini menjadi media. Atau foto diambil, maka jangan sembarangan memajang foto, ya, karena itu bisa jadi media sihir, ya. Karena kita tidak tahu orang-orang yang hasad, yang dengki, benci, ya, kita tidak mengetahuinya. Maka al-wiqayah, kata ulama, al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga diri itu lebih baik daripada mengobati. Jadi menjaga diri dengan menjaga bekas-bekas dari pakaian kita, ya, kuku, kalau bisa rambut itu jangan sembarangan, kalau bisa diambil itu ditanam, lebih bagus, ya, ditanam. Atau pakaian bekasnya juga, ya, bagi wanita terkadang bekas pembalutnya ini juga bisa dijadikan media sihir oleh tukang sihir. Maka bekas-bekas pembalutnya itu jangan sembarangan dibuang, atau hendaklah dia bersihkan dulu sebelum dia membuangnya, gitu. Karena semua itu bisa dijadikan sarana atau media untuk seseorang itu disihir oleh tukang-tukang sihir. Taib. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Ini perlindungan berikutnya, ya. Maka Masya Allah, ya, dalam surat ini semuanya dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir insyaallah ini semua adalah bentuk-bentuk dari perlindungan kita kepada Allah, ya, dari kejahatan makhluk. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Huruf waw di sini rakhawah dan jahar sama, itu huruf yang keluar dari dua bibir, paduan dua bibir, huruf wa, ya, huruf rakhawah dan jahar. Kemudian mim huruf tawassut. Jadi ketika menyebutkan waw itu harus bibirnya monyong, ya. Wa bin dhimam, itu makna dhimam itu dengan memonyongkan. Wa ketika awal menyebutkan huruf waw. Ini sama halnya juga ketika dia sukun nanti yau, gitu, ya. Jadi monyong bibirnya. Kemudian mim huruf tawassut, ya. Nun sukun kemudian sya juga ikhfa sama, dibaca tipis. Wa min, gitu. Sya dorongannya dari tengah lidah. Huruf sya tidak boleh berdesis, dia mengalir udara dan suara. Sya dorongannya dari tengah lidah. Kemudian ra huruf takrir, syarri, ketika bertasydid maka disembunyikan getarannya, jadi baca tipis. Wa min syarri, syarri, ya, tipis, ri. Wa min syarri, ha, huruf yang keluar di tengah tenggorokan, ya, ha, huruf hamas dan rakhawah, keluar dorongannya dari tengah tenggorokan, ha, tipis, ya, ha, panjang dua harokat, nah ada alif mad sebelumnya fathah. Kemudian sin huruf safir sughra, si, huruf yang memiliki desis, ya, hamas dan rakhawah. Jadi sin ini di samping dia berdesis juga huruf yang mengalir suara dan udara. Karena ada huruf safir itu yang rakhawah tapi dia jahar, ya, mengalir suara tanpa mengalir udara, ada. Tapi kalau di huruf sin dia mengalir udara dan suara, si. Kemudian dal syiddah dan jahar, ujung lidah di usul pangkal gigi seri atas, itu antara gusi dan gigi. Di tanwin ketemu dengan hamzah ini izhar, artinya menjelaskan bunyi tanwin. Hasidin, jadi ketika menyebutkan dal tidak boleh cenderung ke khayshum, ya, bukan din, ya kan. Kalau din berarti sudah bunyi di
khayshum, ya, di hidung dalnya. Ini tidak boleh karena dal bukan huruf khayshum. Yang bunyi di khayshum itu adalah apa? Bunyi tanwinnya, ya. Hasidin, itu. Hasidin, ya. I huruf hamzah syiddah dan jahar, i jelas. Za rakhawa dan jahar. Iza panjang 2 harakat. Kemudian ha huruf hamzah dan rakhawah, ha keluar di tengah tenggorokan. Sin huruf safir sughra, sa. Dal huruf syiddah dan jahar, hasad. Di sini tipis, ya. Jadi di ayat yang terakhir ini semuanya tipis, termasuk qalqalah kubra. Idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad, gitu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba baca sama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Dan dari kejahatan, syarri maknanya dari kejahatan, ya. Dari kejahatan hasid, orang yang hasad, seorang yang hasad, dengki, ya. Idza hasad, kejahatan pendengki bila ia dengki. Karena hasad itu rahasia, ya. Tidak ada yang tahu orang hasad sama kita, tidak tahu. Karena dia sifatnya tersembunyi, ya. Sifatnya tersembunyi, orang dengki, benci, ya, tersembunyi. Dan kita tidak boleh menghukumi seseorang, tidak boleh suudzon, ya. Iyyakumudz-dzan, ya, tidak boleh. Nabi melarang kita untuk suudzon, ya, buruk sangka. Akan tetapi orang-orang yang hasad, ya, seseorang akan terlindung dari orang-orang yang hasad apabila dia dengki, bila dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kejahatan yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, semuanya sifatnya sir, rahasia. Itu tidak nyata. Ya. Maka siapa yang mampu melindungi kita dari kejahatan mereka semua adalah Allah. Ya. Dengan membaca surat ini, maka insyaallah kita akan terlindung dari kejahatan, ya, dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Taib. Di sini dalam tafsir disebutkan bahwasanya hasad itu, apa makna hasad? Hasad adalah berangan-angan atau berkeinginan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik agar pindah kepada dirinya ataupun tidak, ya. Itu. Jadi itu makna hasad, ya. Dia ingin hilang nikmat yang ada pada orang lain, baik nikmat itu berpindah kepadanya ataupun tidak, ya. Maka bahaya sekali al-hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanah, kata Nabi, walaupun hadisnya itu, ya, masalah sanadnya berbeda pendapat dengan para ulama, tapi maknanya sahih. Al-hasad ya'kulul hasanah, hasad itu akan menghabiskan kebaikan. Jadi hasad itu tidak ada faedahnya sebenarnya, ya. Itu perbuatan yang tidak ada faedahnya. Dia tidak mendapatkan kekayaan ketika dia hasad kepada orang kaya. Dia hasad kepada orang yang berilmu misalnya, dia juga tidak mendapatkan ilmu, kecuali dia hasad dengan makna ghibtah, dia berusaha berlomba-lomba. Itu Masya Allah, dia orang kaya tapi dia berusaha untuk juga mendapatkan kekayaan,
bukan hasad kepada orang, ingin bagaimana harta orang itu habis, ya, bagaimana kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang itu hilang, maka dia sibuk, ya, hatinya akan gelisah melihat kesenangan yang ada pada saudaranya, ya. Maka ini adalah sifatnya rahasia. Taib. Walaupun ya ada dua hasad yang dibenarkan, yaitu la hasada illa fisnatan, kata Nabi, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang dimaksud hasad dalam hadis itu adalah ghibthah, kata para ulama, yaitu ingin berlomba-lomba. Yang pertama, orang yang Allah berikan kekayaan lalu dia berinfak siang dan malam, gitu. Boleh dia cemburu, wah dia mampu, ya, menafkahkan hartanya siang malam. Kalau begitu saya juga ingin punya keinginan seperti itu. Itu namanya apa? Ghibthah, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, atahul Quran, ya, Allah berikan kepadanya Al-Quran, ya, dia menguasai Al-Quran, baik dia membacanya atau memahami isi kandungannya. Lalu orang yang diberikan Al-Quran tersebut dia membacanya siang dan malam, maka boleh dia ghibthah, dia ingin berlomba-lomba. Kalau dia baca 1 juz, saya berusaha untuk lebih. Dia bagus, saya ingin lebih bagus. Kalau seperti itu boleh. Itu namanya apa? Ghibthah, ya, bukan hasad yang terlarang. Walaupun Nabi mengatakan la hasada, ya, tidak boleh hasad. Maksudnya di situ adalah ghibthah, sifat berlomba-lomba. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, ya, Syahrul Quran, ya, ketika saudara kita mampu membaca Al-Quran misalnya 1 juz, maka kita ingin lebih darinya, ya, bukan ingin supaya bagaimana teman kita sibukkan dia agar dia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka ini namanya hasad, ya, hasad yang dilarang. Tapi kalau ya keinginan agar kita lebih banyak, ya, berbuat baik, lebih banyak membaca Al-Quran, maka itu dibenarkan. Itu yang dimaksud adalah ghibthah, sifat berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dalam ayat ini maksudnya hasad, ini hasad yang dilarang, yaitu hasad yang bermakna dia berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya, itulah hasad. Taib. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, taib. Kita ulang dari awal coba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya. Jelas. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi qaf yang tebal tapi banyak, qalqalahnya tipis. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di tengah tenggorokan, fil 'uqad, gitu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ha tipis, ya, huruf hamas dan rakhawah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Taib. Ya, dikategorikan juga kepada hasad itu adalah ain, ya. Penyakit ain itu pandangan mata yang hasad itu.
itu dikategorikan juga kepada hasad. Maka ya, ayat ini merupakan ayat atau surat ini adalah suratul Falaq, adalah surah perlindungan. Ya, apabila kita membacanya, maka insyaallah kita akan terlindung dari apa yang Allah sebutkan, dari kejahatan makhluk yang Allah sebutkan dalam surat ini, insyaallah biiznillah taala. Baik. Baik, insyaallah kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan berkaitan dengan suratul Falaq. Pertanyaan berkaitan dengan tata cara baca dan juga berkaitan dengan pembahasan kita secara ringkas. Jazakallahu khair. Bismillah. Nah. Wa fiikum barakallah. Ana ingin bertanya, bagaimana cara mendidik anak di usia baligh yang merasa enggan belajar agama, enggan beribadah. Taib. Bagaimana cara mendidik agar dia semangat dalam beragama, semangat dalam belajar agama? Jadi yang pertama, sebagaimana telah kita sebutkan, yang pertama kita harus tunjukkan terlebih dahulu, ya, tunjukkan kalau kita ini semangat dalam belajar agama. Masya Allah, ya, alhamdulillah sudah hadir, sudah semangat. Ini satu langkah. Kemudian yang kedua adalah kita tidak pernah, jangan pernah bosan untuk membawa mereka ke lingkungan yang baik, gitu. Mengajak mereka jalan-jalan, ya, mengajak jalan-jalan bukan hanya ke tempat-tempat rihlah, tempat-tempat rekreasi, tapi ajak sesering mungkin kita ajak mereka ke tempat-tempat di situ anak-anak yang sebaya dengan dia belajar agama. Diajak ke lingkungan itu, diajak jalan-jalan. Kemudian kalau dia tidak mau, maka dijanjikan sesuatu, diberikan hadiah. Ini sebagai tasji', yaitu motivasi. Nanti kalau ikut kita beli ini. Ya, sebatas kemampuan orang tuanya memberikan hadiah kepadanya. Jangan juga memberikan hadiah yang bisa melalaikan dia. Nanti saya beli HP misalnya. Jangan, ya. Karena itu hadiah yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kelalaian nantinya. Taib. Jadi diajak dia ke lingkungan di mana anak-anak yang sebaya dengan dia itu belajar agama. Karena anak itu akan melihat, oh, ternyata banyak orang yang senang belajar agama. Kemudian kalau masalah ibadah juga demikian. Ya, kita juga yang pertama membacakan kepada mereka atau menjelaskan tentang keutamaan, ya, keutamaan seorang pemuda yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah di masa mudanya. Ya, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dhil di sini maknanya naungan arasy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dalam tafsir disebutkan, ya. Ya, jadi dhil, dia akan mendapatkan naungan arasy-Nya Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat manusia dibangkitkan, matahari sangat dekat. Gitu, ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari itu bumi bukan seperti bumi sekarang ini. Kalau kita kepanasan, ada halte, ya kan? Ada tempat, ada gedung, kita bisa berteduh. Ada pohon, bisa berteduh di bawahnya. Tapi bumi nanti di padang mahsyar itu bukan bumi yang seperti sekarang ini. Bumi yang tidak ada tempat bernaung kecuali hanya di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jelaskan kepadanya, wahai putraku, wahai putriku, ketahuilah bahwasanya pemuda yang tumbuh besar semenjak masa mudanya dia senantiasa beribadah kepada Allah, maka dia akan dapatkan naungan.
Jadi seperti itu kita sebutkan keutamaan-keutamaan kepada mereka. Syabun, kata Nabi, nasya'a fi ibadatillah. Di antara golongan tersebut adalah pemuda di masa muda dia tumbuh istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah, ya. Maka karena doa orang tua itu tidak terhijab, ya. Doa orang tua kepada anak ini tidak terhijab. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah, apalagi di bulan Ramadan, ya. Doa orang yang berpuasa ini diterima, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan berdoa. Berdoa terus. Kok sudah saya doakan dia masih tetap. Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh. Jadi terus kita berdoa kepada Allah demi kebaikan mereka. Gitu, ya, kebaikan anak kita. Karena mereka adalah tanggung jawab kita, ya. Ketaatan mereka, kesalehan mereka ini modal kita di akhirat kelak. Kalau kita punya anak yang saleh yang akan mendoakan kita, kita sudah meninggal dunia dia akan mendoakan kita, ya. Orang sekarang dalam mencari modal usaha agar dia sukses di dunia, dia berusaha berbagai macam cara bagaimana dia bisa punya modal, ya, agar dia sukses di dunia. Kita ingin juga sukses di akhirat. Di antaranya modal kita adalah anak yang saleh. Maka kita harus menempuh berbagai macam cara agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang bersemangat dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab-sebab, ya, yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka ke jalan yang lurus. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiikum, barakallah. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukum donasi untuk membangun yayasan pendidikan? Apa itu dilarang? Karena sama dengan meminta-minta syukran, ya. Taib. Sarana pendidikan ini adalah tempat di mana seseorang akan mengenal Allah, akan mengenal agamanya, ya. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib, ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan talabul ilm, ya, atau talabul ilm faridah, menuntut ilmu itulah wajib. Dan sarana pendidikan, membangun sarana juga itu perkara yang dianjurkan, ya. Jadi sekarang meminta-minta, maka hadirin sekalian, kalau kita kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW membangun para sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat, itu kalau fasilitas pendidikan yang mereka rasakan ketika itu sangat sederhana. Karena masjid Nabi aja sederhana, ketika hujan itu basah, sampai beliau sujud pun dahinya, keningnya basah. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah pendidikannya. Kalau sarananya nyaman juga penting, ya, kenyamanan. Tapi jangan sampai ada di situ takalluf, itu, ya, membebani, terlalu berlebihan. Jadi ala kadarnya. Kami dahulu ketika belajar terkadang di bawah pohon, ya, di bawah pohon bidara, sidr, duduk halakoh di bawah pohon. Ya, itu karena yang paling penting itu adalah ilmunya, bukan tempatnya, gitu. Kalau kita sampai meminta-minta, mengemis, ya, untuk hal-hal yang seperti itu, maka ini tidak layak, ya, tidak layak. Tapi boleh kita menganjurkan atau mengedarkan atau menyampaikan, ya, menyampaikan di sana ada, kami ingin mengadakan pembangunan. Kalau Anda ingin, ya, ikut serta silahkan. Jadi bukan kita minta ditolong, tapi menyuruh orang untuk berbuat baik. Karena dalam ayat itu Allah SWT berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bisadaqatin. Jadi konteks ayat itu bunyinya memerintahkan orang untuk bersedekah. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian ya dalam kebaikan, karena sarana pendidikan ini kebaikan. Maka di situ jangan kita mengemis sampai merendahkan diri di hadapan orang untuk meminta, ini tidak, tapi menyuruh dia, ya, mengarahkan dia supaya dia bisa memanfaatkan hartanya dengan baik. Ini adalah sarana pendidikan. Maka silahkan engkau berinfak dan engkau akan mendapatkan pahalanya. Jadi seperti itu, dengan memberikan motivasi kepada mereka, bukan mengemis, ya. Taib. Jadi boleh seperti itu, ya. Tapi tidak dengan cara meminta-minta, tapi dengan cara menyuruh mereka untuk berbuat baik, ya, menyuruh mereka untuk membantu sarana pendidikan yang akan bermanfaat bagi mereka juga kelak di akhirat. Taib. Itu mungkin jawabannya, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, hukum meminta diri, ya, untuk minta diri untuk diruqyah. Bagaimana? Jadi meminta untuk diruqyah, dia akan terhalang dari apa? Dari masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Ada 70.000 golongan yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya kata Nabi, wahum la yastarqun. Di antaranya dia tidak minta diruqyah. Ruqyah apa? Tapi ruqyahlah dirimu sendiri. Gitu. Jadi tidak minta. Sekarang ini ayat ruqyah ini. Tapi Rasul diruqyah oleh Jibril. Bagaimana caranya kalau seandainya kita tidak mampu mau baca, belum pas bacaannya, atau tidak bisa khusyuk, diganggu juga kalau mau baca, ya, berat. Kalau seperti itu bagaimana caranya? Keluarganya, suaminya atau orang tuanya yang meminta agar dia diruqyah oleh seorang peruqyah. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalau dia sendiri tidak boleh, ya, dia tidak boleh meminta ruqyah karena dia akan terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana dalam hadis Uqashah bin Mihsan, itu, ya. Baik. Tapi kalau sudah terpaksa, saya nggak ada orang lain, dia sendiri, bagaimana caranya? Kalau dalam terpaksa, ad-darurah tubihul mahdhurat. Jadi kalau terpaksa, ya, insyaallah terjadi masalah, ya. Sebagaimana seseorang datang kepada Nabi SAW, seorang wanita yang sering sarak, itu kerasukan dia. Kalau kerasukan dia jatuh di tanah, kemudian kadang-kadang bisa tersingkap auratnya. Maka dia datang kepada Nabi minta apa? Didoakan. Maka Nabi katakan, mau, ya, kalau kamu doakan saya doakan sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan surga nanti. Gitu, ya. Maka dia memilih saya bersabar. Tapi katanya doakan supaya ketika saya sarak, ketika saya sakit seperti itu, tidak tersingkap aurat saya. Gitu. Akhirnya didoakan oleh Nabi supaya auratnya tidak tersingkap. Baik. Jadi demikian, ya, hukum minta ruqyah, ya, seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila dijadwal syuruk 5.54 misalnya, contoh, kita salat syuruk jam berapa, Ustaz? Ya. Jadi syuruk itu sendiri, syuruk itu adalah terbit, ya. Dan salat di saat terbitnya matahari dilarang, gitu, ya, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan, itu. Jadi salat isyraq, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna isyraq itu adalah awal duha. Jadi sebenarnya salat
syuruk itu yang dimaksudlah syarat salat duha tapi di awal waktu. Kapan? Ketika matahari yartafi', matahari sudah tinggi, biqadri rumhin, itu ya, minimalnya matahari sudah tinggi seperti satu tombak. Kalau diibaratkan itu cahayanya sudah masuk ke rumah, sudah ada cahayanya, bukan ketika masih merah, tapi ketika dia sudah tinggi dan sudah memiliki cahaya. Itulah waktu salat syuruknya ya, salat duha. Karena syuruk itu sendiri adalah awal duha. Taib. Apa sesuai dengan jadwal yang tertulis ya, atau menunggu berapa menit setelah ya. Jadi jangan lihat jadwal ya, jangan lihat jam gitu, tapi lihat kepada mataharinya. Kalau seandainya mendung tidak terlihat, maka diperkirakan di hari sebelumnya gitu. Dan kalau ragu maka tinggalkan gitu. Jadi menunggu ya sampai betul-betul matahari itu bercahaya ya, bahkan digambarkan itu cahayanya sudah masuk ke sela-sela rumah kita. Maka itulah waktu awal duha sebenarnya. Itulah waktu syuruk. Itu salatnya jadi di waktu-waktu seperti itu. Ya, jangan hanya sekedar kita berpatokan kepada jadwal yang sudah tertera selama ini. Baik. Terkadang belum masuk, ya kan? Gitu. Karena salat seperti itu ya dilarang. Salat yang belum jelas waktunya, salat apapun, apalagi salat duha. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara sembuh dari hasad? Dari hasad seseorang kepada kita, ya. Ini hasad sebenarnya rahasia. Jadi sebenarnya kita tahu dari mana ini, ya. Gitu. Jadi bagaimana orang lain supaya tidak hasad kepada kita? Kalau kita punya apa yang dia hasad, misalnya tetangga kita hasad sama kita apa? Dalam hal apa misalnya? Gitu, ya. Seandainya sudah kita ketahui dalam hal apa, maka caranya agar orang lain tidak hasad kepada kita, banyak-banyaklah memberikan hadiah. Datang berikan hadiah, ya. Disuruh kita berbuat baik, itu. Memberikan hadiah atau memberikan masakan, saya hasad ini masakannya kok enak banget misalnya, ya kan? Jadi hasad tetangganya, maka kirimlah masakan kepadanya, gitu. Jadi orang yang hasad kepada kita sebenarnya rugi dia. Ya, sebenarnya dia memberikan kebaikan kepada kita, maka balaslah kebaikan dengan kebaikan. Maka para ulama salaf dahulu ketika mereka dihasad, maka justru mereka memberikan hadiah. Ini salah satu solusi agar orang tidak hasad kepada kita. Banyak kita memberikan hadiah kepada orang tersebut. Datang lagi berikan hadiah, ya kan, kasih lagi hadiah. Itu sebatas kemampuan kita. Baik, mungkin itu solusinya ya, insyaallah. Atau tidak menampakkan itu hasad karena mungkin parasnya ya begitu menawan misalnya, ya kan, maka dia berusaha untuk berhijab diri. Jangan sampai dia pamer kepada orang lain. Misalnya kalau berhias ini berlebihan, itu kalau seperti itu maka tidak boleh, gitu ya, sehingga tidak timbul hasad orang kepada kita, ya. Kemudian juga seperti tadi yang pertama, maka berilah hadiah kepada orang-orang yang hasad kepada kita, insya Allah hasadnya akan hilang. Itu obatnya ya. Itu baik. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Yang berkaitan dengan bacaan belum ada pertanyaannya ya. Sudah jelas semua ya. Wadih insyaallah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan
perlindungan kepada kita dari apa-apa yang kita tidak sukai, ya tentu dengan kita mengambil asbab, diantaranya adalah membaca suratul Falaq dan suratul Nas di pagi hari, kemudian juga membacanya ketika kita mau tidur, ya membaca kalau mau tidur maka ditambah lagi Al-Ikhlas, kemudian isyaratkan untuk meludah di tangan lalu diusap di seluruh anggota tubuhnya. Jadi dengan membaca surat ini maka insyaallah kita akan terlindungi dari segala macam bentuk ya bahaya yang datang dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk dari corona ya. Karena corona makhluk atau bukan? Makhluk. Jadi kalau kita baca di pagi hari insyaallah kita akan terlindungi dari corona ya, insyaallah biiznillah. Karena apa? Karena Allah akan melindungi kita. Ya, jika Allah melindungi kita, siapa yang bisa memberikan kita mudarat? Tidak ada. Ya, maka orang mukmin itu sebenarnya mudah. Dalam menghadapi apapun dia sangat mudah. Karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya bagaimana dia mengambil asbab-asbab syar'i agar dia terlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.